Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman mubarakan li jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal alamin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Terlebih lagi pada kesempatan sore hari ini berganda-ganda daripada pahala dan keutamaan orang-orang yang datang duduk dalam majelis ilmu. Orang-orang yang datang ke majelis ilmu akan dijanjikan langkah-langkahnya mudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan rahmat bercurah. Demikian juga para malaikat berkerumun dan Allah Ta'ala membanggakan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Terakhir, apabila kita sudah selesai dari majelis ini, maka satu malaikat akan menyeru, qumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dengan dosa sudah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih dalam membahas hadis 40 hadis amalan ringan berpahala besar yang sudah ada di hadirin semuanya. Tadi memang DKM mengumumkan untuk diberikannya itu pada hari terakhir, ya. Kayaknya hari terakhir akan tambah banyak ini. Sebab pekan kemarin aja cuma satu lapis gitu ya. Ini bertambah. Hadirin, jadi nanti pekan terakhir sekalian saya berikan sanad hadis ini, sanad kitab ini kepada hadirin. Jadi jangan lupa hari terakhir datang juga gitu. Itu yang terpenting. Maksudnya itu keberkahan ilmu ini setelah kita mendapatkan sanad dari penulisnya. Kebetulan alhamdulillah kami sendiri salah seorang pemegang sanad 6 hadis daripada kitab-kitab hadis ternama Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Baik, yang ke-11 langsung aja. Saya mau tanya Pak, ada yang sudah hafal doa ke masjid? Terus kalau ke masjid baca doa apa? Bismillah itu umum. Mau makan bismillah, naik mobil bismillah, mau buka pintu bismillah. Usahakan dihafal ya Pak. Pak Ustadz sudah hafal, masa yang ngajarin gak hafal? Ya, hadirin, ini hadis derajatnya hasan sebagaimana di belakangnya terjemahannya sudah ada. Kami berikan di situ hadis hasan. Tentu ini penilaian hadis hasan seperti ini sudah melalui proses kami pribadi yang cukup memakan waktu. Jadi satu hadis kita buka hampir ya ribuan hadis untuk mentahkiknya. Derajat hasannya ini ada dalam riset kami gitu ya. Hadirin, salah. Ini derajat hasannya ini
sudah melalui riset kita. Nabi ajarkan doa ini. Ya, kalau kita berangkat ke masjid, bacalah ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhrud asyara wala batara wala riya wala sum'ah wa kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sampai situ. Enggak ada. Oh, kurang. Bukan nggak ada, kurang. Ini cetakannya kurang berarti atau gimana? Atau di sininya juga kurang? Ini ada bihaqqi mamsyaya hadza. Berarti dari cetakan sininya. Tolong ditambahkan saja nanti. Ya. Ya makanya nanti hari terakhir datang Pak biar dapat buku ini. Tolong diperbaiki itu. Ya, wa as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaik wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza. Jadi ada bihaqqi mamsyaya. Di situ enggak ada ya di sininya. Ada tuh. Yang enggak ada apanya, Pak? Bapak bertanya. Halaman 12. Ini kan saya ada yang nggak ada sini. Ya. Iya, di sininya ada mamsyaya hadza. Betul. Ya. Berarti di sininya cetakan ini ya. Mungkin copot ya. Hadzanya copot ya. Baik. Pakai hadza ya. Allahumma. Jadi ini doa berangkat ke masjid yang sangat hebat. Cocok dengan judulnya, amalan ringan berpahala besar. Coba hadirin, kita lihat akhir hadisnya dulu. Kata Nabi, ya, siapa yang baca doa seperti ini, wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin, Allah akan utus, yaitu Allah akan serahkan urusan ini kepada malaikatnya. 70.000 malaikatnya memintakan ampunan baginya sampai ia selesai dari sholatnya. 70.000 malaikat. Coba dihafal hadirin. Ini doa sangat hebat. Sayang kalau kita berangkat ke masjid cuma baca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bacalah ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhrud asyara wala batara wala riya wala sum'ah wa kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita baca artinya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau bihaqqis sa'ilin 'alaik, dengan ketinggian derajat orang-orang yang berdoa. Jadi tawasul juga nih. Wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza, dan aku memohon kepada engkau ya Allah dengan ketinggian derajat langkah-langkah kakiku. Langkah-langkah kaki dari rumah menuju masjid, satu langkah dihapus dosa, satu langkah diangkat derajat. Begitu kan dalam hadis yang lain. Ya. Fa inni lam akhrud asyara, sesungguhnya aku tidak berangkat dari rumahku ini, tidak keluar dari rumahku asyara untuk keburukan, wala batara ataupun untuk kesombongan, wala riya bukan untuk pamer, wala sum'ah dan juga bukan untuk didengar oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Makanya Bapak Ibu, naudzubillah dari sifat ya
Dari sifat kita selalu merasa aneh ini aneh, itu nggak baik Pak. Ya, sampai semuanya Anda sangat soleh sekali, Anda punya ibadah yang sangat hebat, ya, ataupun Anda pernah hampir setiap bulan bermimpi ketemu Rasul, jangan bilang ke orang lain Pak, sekalipun dengan ucapan Alhamdulillah saya mimpi terus ketemu Rasul, jangan, takutnya bangga kepada diri kita. Ini kalau udah merasa bangga sama diri kita, khawatir hadirin, ya, kita ada perasaan-perasaan ujub, ada perasaan-perasaan hebat. Jadi merasa diri kita hebat ini nggak bagus. Tapi kalau Anda mau memberikan contoh, contohlah, ucapkanlah, ceritakanlah contoh orang-orang. Habib anu, ulama anu, masya Allah, seperti Kiai Toifur yang kemarin datang ke Habib Rizik, itu ulama Indonesia yang sering banget ketemu Rasul. Yang beliau kemarin nyalamin Habib Rizik di ruang sidangnya itu ulama keramat itu. Nah, kalau kita ceritakan boleh, ini ulama ini sering banget mimpi ketemu Rasul gitu. Tapi kalau Anda sering mimpi ketemu Rasul, Anda ceritakan, setiap ketemu orang Anda ceritakan, khawatir ada rasa apa? Bangga. Baik. Jadi di sini lembut sekali ini. Aku mohon perlindungan ya Allah kepada Engkau, bukan untuk keburukan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, bukan untuk didengar oleh orang lain. Makanya bagus banget setiap kita habis beramal, ya Allah saya nggak ada apa-apanya. Ya, apapun amal itu. Pak Muazzin tadi kan suaranya bagus banget tuh, kumandang adzan gitu ya. Habis adzan usahakan kita berkata, ya Allah saya nggak ada apa-apanya. Ustadz habis ceramah, enggak ada apa-apanya ya. Ya Allah, semuanya dari Engkau ya Allah. Nafikan kebaikan diri kita. Hilangkan kebaikan diri kita, maksudnya untuk dibicarakan dan untuk dibanggakan dalam diri kita. Ya. Nah, hadirin, kemudian wa kharajtu tiqa'a sakhatik, aku berangkat dari rumahku ini ya Allah untuk terhindar daripada murka-Mu. Bayangin kalau tiap 5 waktu dibaca kayak gitu Pak, apa rahmat Allah tidak terus menerus bercurah-curah untuk kita. Wabtigha'a mardatik, dan juga mengharap ridha-Mu ya Allah. Fa as'aluka an tu'idani minan nar, dan aku memohon kepada Engkau supaya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari api neraka. Wa an taghfira li dzunubi, dan juga supaya Engkau ampuni dosa-dosaku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada dapat menghapus dosa kecuali Engkau ya Allah. Hadirin, saya belum bahas keutamanya dulu. Jadi doa ini tolong dihafal, karena buku ini nggak dibawa pulang dulu, tolong dipotret, difoto pakai handphone Anda Pak, supaya minggu depan saya tanya sudah hafal. Nanti pada nggak datang lagi. Diancam gitu nggak pada datang nanti. Nggak ada yang nggak ditanya. Tapi kan kebaikan menghafal ini bukan untuk saya Pak, untuk siapa? Bayangin loh, kita sehari semalam ke masjid berapa kali Pak? 5 kali. Kalau 1 kali kita berangkat saja, kata Nabi, Allah perintahkan para malaikatnya untuk beristighfar untuk orang ini sebanyak berapa? 70.000 malaikat. Kalau sekali sholat kita ke masjid didoakan 70.000 malaikat, kalau 5 waktu berarti berapa ratus ribu malaikat? Halo, berapa? 350.000 malaikat setiap hari, bukan di Ramadan. Kalau Ramadan mah udah bercurah-curah lagi Pak, dikalikan 10 minimal, dikalikan 700 minimal. Di hari-hari biasa saja setiap hari kita didoain sama malaikat 350.000. Sayang kalau kita nggak hafal. Sayang nggak hafal ini Pak. Ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Makanya ritual amalan ringan ini memang betul-betul merupakan hadis-hadis yang aplikatif, sekalipun bukan kesempurnaan ini. Ini 40 cuma mengikuti Imam Nawawi saja, karena pendahulu kita pernah membuat karya tulis juga 40 hadis Imam Nawawi. Hanya saja itu pemahamannya sangat berat.
Hadis-hadis yang masalah usul, masalah keimanan, tauhid, masalah muamalah, masalah bid'ah. Kalau ini memang praktek langsung. Sebagaimana 10 hadis pertama sudah kita bahas, sholat qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'diyah isya, itu pahalanya hebat semuanya. Nah, sekarang ini nomor 11 berupa doa. Memang doa harus dihafal. Oke gini, Ustadz saya nggak hafal-hafal. Pegang handphonemu Pak, pakai handphonemu gitu. Udah difoto tadi kan? Mau berangkat dari mana? Dari rumah? Buka dulu, seret. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'inin 'alaik wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhrut asyara wala batara. Selesai, berangkat. Begitu terus. Insya Allah sebulan Anda lakukan sambil melihat, insya Allah itu doa akan masuk sendiri ke dalam hati kita. Sayang kali kalau nggak dihafal, sayang banget. Ya, ini doa termasuk doa yang paling hebat. Berangkat dari rumah menuju ke masjid. Dah. Jadi 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Siapa itu para malaikat? Coba kita lihat nih dalam surat apa? Mereka Allah firmankan adalah la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat dari malaikat gimana? Sifat mereka adalah la ya'sunallaha, ya. Dalam surat ke-66, surat At-Tahrim ayatnya ke-6. Siapa itu para malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak pernah bermaksiat akan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Enggak pernah melanggar. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat menjalankan apa yang diperintahkan. Hadirin, satu malaikat aja Pak, tahu nggak hadirin apa yang Allah berikan dari doa? Apa Allah perintahkan satu malaikat mendoakan kita? Cuma satu. Hadisnya pun Sahih Muslim nih, yaitu kalau Anda mendoakan untuk orang lain, ya Allah mudahkan ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin ya Allah. Itu Allah berikan satu malaikat. Nih coba hadisnya kita buka. Sebentar ya, kita melanglang buana dulu nih ke hadis yang lain untuk bisa lebih memahami dan menghargai hadis yang sedang kita bahas. Padahal ini riwayatnya Imam Muslim, derajatnya sahih, tapi cuma satu malaikat, yaitu kita mendoakan orang muslim yang lain bizahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Nih coba kita buka Sahih Muslimnya. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, ma min abdin muslim yad'u li akhihi bizahril ghaib. Bentar, ditulis dulu. Kata Nabi, nomornya cukup jauh ya, 6.000 atau 7.000 sekian, 7.103. Baginda Nabi bersabda, ya, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim, yad'u, yang berdoa, li akhihi, untuk saudara muslim yang lain. Contohnya kayak tadi Pak Imam berdoa enggak tadi? Allah maghfir lil muslimin, amin amin gitu. Itu kan ya Allah ampunilah dosa orang muslim seluruh dunia. Emang orang yang di Saudi, di Australia, di Amerika tahu doa kita? Enggak kan? Itu namanya bizahril ghaib, yaitu tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Nah, kalau kita mendoakan orang lain Pak, illa qalal malaku, Allah perintahkan satu malaikat untuk mendoakan kita, walaka bimislin, kamu juga seperti itu akan mendapatkan apa yang kamu doakan untuk orang lain. Satu malaikat. Ini pun udah kita berharga banget nih, satu malaikat doain kita Pak. Sebab kepada ayat tadi, malaikat itu enggak punya dosa. Makanya kenapa kalau ada orang soleh kita minta doa, doakan kami dong. Karena orang ini dekat kepada Allah, orang ini nggak punya dosa. Orang nggak punya dosa itu doanya lebih cepat untuk dikabulkan. Apalagi malaikat. Ini satu orang Pak. Anda berangkat dari rumah menuju masjid,
Satu malaikat. Ini berapa malaikat? Berapa tadi? 70.000. Kan jauh bandingannya itu. 70.000 malaikat. Berarti kalau kita amalkan hadis ini, kita mau berdoa, berarti doanya berapa kali tuh? 70.000 kali. Sebab sekali doa satu malaikat. 70.000 kali baru dapat 70.000 malaikat. Coba aja, Allah maghfiril muslimin, Allah maghfir. Sampai kapan tuh? Sampai maghrib belum kelar itu? Allah maghfiril muslimin, Allah maghfiril muslimin. 70.000 untuk menghasilkan satu kali langkah dari rumah menuju ke masjid. Ini sangat mudah sekali. Tinggal baca deh, Allahumma inni as'aluka. Boleh angkat tangan, boleh tidak, boleh sambil berjalan. Yang terbaik pas mau keluar dari rumah, langkahkan kaki kiri, kemudian baca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaik wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhrut asyara wala batara wala riya wala sum'ah. Waduh, ini hebat hadirin, 70.000 malaikat. Ya. Orang-orang soleh kita terdahulu hadirin kalau berangkat ke masjid, mereka ada rumahnya yang cuma jaraknya 5 meter dari masjid, muter dulu gitu. Karena ada keutamaan yang lainnya itu. Ya. Tapi di sini rumahnya jauh-jauh kan, Pak? Ya. Ustadznya di Bekasi gitu kan. Jauh-jauh. Itu kalau dari Bekasi gimana ya langkah-langkahnya dihitung itu. Mungkin putaran roda mobilnya kali ya. Dengan kuasa Allah Ta'ala. Jadi dikonversi satu langkah dengan satu kali putaran roda, bertemunya itu 180 derajat gitu. Atau 360. Ya, baik. Nomor 12 sudah, ini tolong dihafal. Tapi kalau yang belum hafal, Selasa depan jangan nggak datang, ya, jangan ketakutan. Nomor 12. Membaca doa setelah makan. Duh, hebat banget nih Pak. Bukan tahajud. Lagi-lagi hadisnya dulu nih, kita pertanggungjawabkan derajatnya. Coba kita lihat terjemahannya. Kami tuliskan di sini hadis hasan. Ini bukan tahajud, bukan berangkat haji. Ini bukan yang lainnya Pak. Bukan puasa Senin Kemis istiqomah, apalagi puasa Nabi Daud. Ini bukan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari kayak Imam Syafi'i. Bapak-bapak sudah ada yang khatam Qurannya? Imam Syafi'i sehari 2 kali Pak, bulan Ramadan. Ada riwayatnya Ustadz? Ada dalam kitabnya Imam Zahabi, Siyar A'lamun Nubala. Siyar A'lamin Nubala disebutkan Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. Jadi sebulan Ramadan berapa? 60 kali. Ya Allah, kita malu Pak dengan ulama-ulama terdahulu ini. Kita baru baca 1 juz 2 juz aja udah mata apa nih, kayak digelendotin apa tuh, barber yang 5 kilo gitu ya. Berat banget gitu. Nah hadirin, ini bukan apa-apa, ini makan. Tapi kalau nggak ngerti hadis, yang nggak pernah belajar nggak bakal tahu bahwa setelah makan perut kenyang, hilang dahaga, hilang lapar, dosa diampuni. Kalau boleh saya katakan, inilah satu-satunya doa yang bukan dari ibadah murni, bukan dari sholat, dari puasa, dari haji, tapi dosa diampuni. Kalau dari sholat dosa diampuni jelas, dari umrah, dari haji dosa diampuni jelas, dari puasa dosa diampuni jelas, ya kan? Rata-rata kan keutamaan ibadah yang murni yang 5 itu, ya, sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya kan rata-rata pengampunan dosa. Tapi itu ibadah. Ini makan bukan ibadah murni. Makan hukumnya apa Pak? Hadirin, makan hukumnya apa? Wajib, apa sunnah, apa boleh? Boleh. Makan hukumnya boleh. Saya mau makan sekali ini gitu ya. Kecuali nanti kalau gara-gara dia nggak bisa nggak makan, nggak mau sholat, badannya lemes karena nggak makan, baru di situ dihukumi makannya menjadi hukumnya wajib. Tetapi secara umum makan hukumnya boleh, jaiz. Nah hadirin, ini cuma makan. Tapi kalau kita baca doanya, wah, dihafal lagi nih yang kedua berarti. Tapi yang ini nggak begitu panjang. Nabi bersabda, man akala ta'aman, siapa orangnya yang selesai makan, ya, udah makan selesai, summa qala, kemudian dia membaca doanya, alhamdulillahilladzi
at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Cuma segitu doanya. Coba Pak, dihafal langsung bisa nggak Pak? Ayo, saya tunggu deh 1 menit. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Insyaallah nanti habis berbuka diamalin juga tuh. Setelah baca Allah malaka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatul ajru. Insyaallah baca doa ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Nabi? Bahkan doa yang berbuka puasa itu kalah keutamaannya. Hadirin, padahal sunnah kita habis makan minum puasa nanti kita baca zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru. Insyaallah masih kalah pahalanya dengan ini. Ini kalau kita baca dosa diampuni. Apa nggak keren nih amalan? Ringan banget tetapi mempunyai pahala yang sangat hebat. Ya, jadi kita makan sehari berapa kali berarti normalnya? Haji Bedu berapa? 5 kali. 3 kali hadirin. 3 kali berarti untuk makan saja kita diampuni dosa 3 kali itu sama Allah. Ya Allah, memang betul lah kata para ulama kita, ya. Kalau kata guru-guru kami yang di India itu, ye bilkul umat ke akhir zaman ke umat ye Allah Taala jo maghfirat ese bezne walehe. Allah Taala betul-betul menjadi penjual ampunan, memudahkan ampunan untuk umat akhir zaman. Gara-gara cuma baca doa makan kayak gini diobral ampunan Allah Ta'ala. Bukan cuma waktu tahajud. Tahajud susah nggak? Ya Allah, susah banget. Nabi mengetahui itu umat Islam jarang yang mampu untuk sholat tahajud semalam suntuk. Maka dipermudah pahalanya sebagaimana yang sudah kita bahas 10 kemarin. Siapa yang sholat isya berjamaah pahalanya seperti sholat tahajud setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti tahajud semalam suntuk. Qiyamul lail semalam suntuk, aneh aja belum pernah juga. Hadirin, qiyamul lail semalam suntuk berarti habis sholat isya sholat terus sampai menjelang subuh. Itu kita dapati dengan cara sholat subuh berjamaah. Ini pun demikian. Cuma ini istimewanya bukan ibadah murni. Dalam kaidah usul fikih ada yang namanya ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah, ibadah murni dan ibadah yang tidak murni. Ibadah mahdhah itu kayak sholat, puasa, zakat, haji. Kalau ini boleh-boleh saja. Ya, baik. Jadi nomor 12 ini ada yang sudah hafal Pak? Coba, saya senang banget kalau ada yang sudah hafal 1 orang aja langsung mempraktekkan. Tapi jangan makan praktek sekarang gitu, nanti maksudnya. Ada yang sudah hafal tunjuk tangan? Ya udah, rupanya jamaah pada tawadu ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. 2 hadis ini ada yang tanyakan dulu berkenaan dengan hadis ini. 2 hadis ini ada yang tanyakan dulu. Nanti pertanyaan bebasnya pada sesi terakhir. Dibuka dulu, maaf. Wa ja'ala minal muslimin. Itu sunnah dibaca juga. Nah, bagus nih pertanyaannya. Ya. Doa yang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin itu juga sunnah, tetapi Rasul tidak memberikan keterangan pahala besarnya. Enggak ada. Tapi yang ini ada, begitu. Jadi tetap kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu memang sunnah untuk dibaca. Tetapi kenapa tidak dicantumkan di sini? Ya. Kenapa tidak dicantumkan oleh Ustadz di sini hadirin? Apa jawabannya? Karena doa ini Rasul tidak memberikan keterangan akan pahala besarnya.
Sedangkan yang kita bahas pembicaraan dalam kitab ini pahalanya besar. Gitu. Nih, ini kan hadisnya contohnya dalam riwayat Imam Nasa'i Kubro, dalam Nasa'i Kubro 10.120 ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, ataupun wa ja'alana minal muslimin. Betul, sunnah. Ini juga dibaca. Tetapi ini tidak ada keutamaan keterangannya dari Rasul. Sunnah tapi nggak ada keterangan. Kalau yang sedang kita bahas yaitu apa pahalanya nih? Kita baca doa ini, dosanya diampuni. Baik, ada yang sudah hafal? Coba satu orang. Pak Ustadz sudah hafal? Antum kan Ustadz. Sudah hafal doanya? Belum hafal juga? Masya Allah, susah ya Pak? Menghafal doa yang singkat ini susah ya Pak? Alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya udah, kalau belum ada yang hafal, ini berarti PR-nya banyak banget ya. Nomor 13. Enggak apa-apa, asal sudah dipelajari, kalau bisa difoto, diabadikan. Membaca doa setelah berwudu, kayaknya kalau ini terkenal ya. Ini pun ya Allah nggak tanggung-tanggung. Memang hadirin, keutamaan pahala tidak boleh sembarang orang memberikan, tidak boleh para ulama pun, harus dari Rasul langsung. Kamu berdoa seperti ini dapat pahala, dibuka pintu surga yang 8, itu harus dari keterangan Rasul, tidak boleh dari ulama. Ulama bolehnya apa? Memberikan amalan-amalan. Silakan kamu kalau mau dipermudahkan masalahmu, baca ayat ini boleh. Itu jadikan tawasul beramal. Baca Yasin kalau punya hajat yang sangat besar, baca Yasin 41 kali atau gimana gitu, atau yang lainnya. Baik. Membaca doa setelah berwudu. Nabi bersabda, ya, "Ma minkum min ahadin", tidaklah di antara kalian, dari salah seorang di antara kalian, yatawaddau, berwudu, fayusbighul wudu'a, kemudian dia sempurnakan wudunya. Para jamaah, menyempurnakan wudu ini termasuk syarat daripada diterima doa kita habis berwudu. Salah satu menyempurnakan berwudu adalah yaitu jari-jari tangan dan jari-jari kaki disela-selai. Kalau jari kaki disela-selainya itu ya, dia pakai jari kelingking sebelah kiri, tangan kiri. Gimana nih? Panjang nggak ini? Jadi kita sela-selai tadi berwudu seperti ini, gitu ya. Makanya kalau di Timur Tengah itu rata-rata tempat berwudu duduk. Jadi ini tidak menanggung beban kalau kita begini. Semalam di mana ya saya tausiah itu? WC apa tuh, tempat wudunya tuh ada tempat duduknya. Oh, di Masjid An-Nur Duren Sawit. Ya. Apa? Ya, di beberapa masjid juga ada gitu ya. Nah, kita sempurnakan begini, gitu ya, di sela-selai. Yang lain, menyempurnakan berwudu adalah kepala ini hadirin, jangan cuma digini-giniin doang. Ya, itu sah. Ustadz, begini-gini sah tidak? Sah, tapi tidak sempurna. Jadi untuk kepala secara isti'ab, keseluruhan. Balikan lagi. Kalau Anda mau dengan apanya? Dengan langsung ke telinga, dalam mazhab Imam Syafi'i ini nggak boleh kena untuk kepala. Jadi yang ini saja 3 nih. Caranya, contohnya gini, 3 untuk kepala. Dibalikan lagi. Ini udah dipakai belum? Ini untuk telinga. Bisa seperti itu. Jadi kalau ini sudah dipakai, dalam mazhab Imam Syafi'i namanya yang ini sudah musta'mal. Ya, kecuali kalau mengikut Imam Hanafi. Imam Hanafi nggak apa-apa, begini langsung ke telinga. Sebagaimana teman-teman kita dari Muhammadiyah atau dari Persis juga seperti itu. Ya, tidak apa-apa asal kita mengerti pengambilannya.
Jadi kalau mau langsung sebagaimana yang kita ikuti mazhab Imam Syafi'i untuk kepala, kalau ininya mau langsung ke telinga, gitu ya. Begitu, balikan, ini kan belum dipakai. Gitu. Tapi ingat, ketika kita sudah mau mengusap kepala dan telinga, kerannya dimatiin. Jangan keran terbuka, apalagi ngocornya deras. Bagaimana mau dapat pahala yang kayak begini, pintu surga terbuka? Wudunya saja sudah mengandung keharuman. Dari mana haramnya? Ayatnya kenapa? Mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Syaitan itu sangat kufur kepada Allah. Mubadzir temannya syaitan. Jadi basahkan dulu tangannya, tutup kerannya, baru begitu. Makanya ini kita perlu praktek wudu, Pak. Caranya wudu bagaimana kita mematikan keran setelah ininya penuh. Ya, mau dipraktekin sekarang. Ada nggak ya videonya itu? Kayaknya ada deh. Download. Di YouTube saya juga ada itu. Ini ada wifi nggak di sini, Mas? Ada wifi. Ini ada nih, udah. Nih. Ada nggak? Tuh kan. Ditiup keluar dia itu. Lihat hadirin, kelihatan nggak? Jadi di sini maksudnya tekniknya yaitu airnya itu, kerannya itu, itu disela-selai. Saya mau cari yang kerannya ditutup gitu ya. Kita persingkat. Jadi wudu yang sempurna, lihat, itu kan ngocor itu dari awal. Nah, kita penuhkan, tutup, itu untuk hidung. Lihat hadirin, ya. Jadi usahakan. Nah, kalau kita membasuh muka saja itu nggak dimatikan, ngocornya berapa cc, bahkan bisa 1 liter itu mubadzir. Jadi caranya lihat, tutup. Nah, gitu. Jelas kan? Ini kesempurnaan berwudu begitu. Ambil lagi, coba sekali lagi. Penuhkan, tutup. Kalau udah biasa mah cepet aja sih. Makanya yang kayak begini perlu dilatih. Baik. Hadirin, kita kembali. Nabi bersabda, siapa yang berwudu kemudian ia menyempurnakan wudu, summa yaqul, kemudian baca doanya, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ada doanya memang berbeda itu, banyak riwayatnya. Boleh pakai yang ini, boleh yang apa yang Anda sudah hafal. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, gitu ya. Kalau di sini apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah, enggak ada wahdahu la syarikalahnya, ya. Wa anna Muhammadan abdullah. Di sini juga bukan abduhu tapi Abdullah, wa rasuluhu, dan rasulnya, illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Pasti dibukakan pintu surga yang 8. Jadi pintu surga enggak pernah tertutup. Kenapa? Karena umat Islam setiap waktunya pasti ada yang wudu seluruh dunia, dan pasti ada yang baca doa ini. Makanya persis hadirin, rahmat Allah ini masih bercurah-curah selama masih ada orang Islam. Kalau orang Islam sudah enggak ada satu pun, Pak, langit bumi sudah tidak dipandang dengan pandangan rahmat sama Allah. Kiamat datang. Ini orang-orang non muslim yang ada dimanapun, Pak, mereka sebenarnya berhutang budi sama orang-orang Islam. Karena nanti kalau sudah ada angin sejuk dari arah Yaman yang akan mencabut semua orang-orang muslim bertakwanya atau tidak bertakwanya, barulah dunia dikiamatkan itu. Coba nih saya tampilkan dulu hadisnya. Artinya logikanya itu, dengan adanya orang Islam, kalian ini bisa berbisnis, kalian bisa enak makan minum di dunia ini. Sebab kalau orang Islam satu aja udah nggak ada,
Habis semuanya, alam semesta dihancurkan oleh Allah. Tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat. Hadis ini riwayat Imam Muslim 390 sekian. Coba kita buka. Sebentar kita tambahkan faedah-faedah hadisnya. Ya, kata Nabi, nggak bakal bangkit hari kiamat, kata Nabi. Nih nomor 300 sekian lah, 392. Sahih Muslim. Baginda bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat, hatta la yuqal, sehingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan, satu orang aja udah nggak ada yang ngucapin Allah, Allah, Allah. Dibangkitkan itu dunia dan alam semesta ini. Ya, jadi ketika pintu surga tetap terbuka, berarti kan menunjukkan rahmat Allah bercurah-curah. Makanya Masya Allah di bulan Ramadan ini ya kemaksiatan sedikit, karena setan emang dibelenggu. Tapi kalau di bulan Ramadan masih ada yang buat dosa, itu emang setannya bukan setan jin, tapi setan apa? Manusia. Dirinya dia sendiri itu yang setannya begitu. Karena dalam ayat disebutkan juga bahwa syaitan itu daripada syaitan insi wal jin, syaitannya manusia dan jin. Baik. Jadi hadirin, kalau doa ini insya Allah sudah pada hafal ataupun sebiasanya lah yang kita baca nih, coba saya tampilkan dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kebetulan yang di sini saya tuliskan langsung dari Sahih Muslimnya. Kalau yang dari kitabnya Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram contohnya, itu yang biasa kita baca, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, gitu kan. Nih coba sebentar ya, mana sih wah susah nyarinya, illa futihat lahu. Nih hadirin, ini pun riwayat dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Asqalani, terkenal lah kitabnya Bulughul Maram. Kalau anda hafal yang ini ya sudah, silakan diamalkan saja ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tuh pakai wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannah, pasti akan dibukakan pintu-pintu surga. Cuma di sini nggak ada tambahan 8 pintu surga. Kalau yang dalam kitab kita ini ada, yaitu dibukakan pintu surga yang berapa? Yang 8. Ada tambahannya di sini, yadkhul min ayyiha sya', dia boleh masuk dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Cuma baca doa setelah berwudu hadirin. Ya Allah, betul-betul diobral. Jadi kalau kita wudu Pak, jangan lupa baca doa ini, asyhadu alla ilaha illallah. Boleh isyarat ke langit, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambah lagi nanti. Cuma hadisnya itu kalau anda baca yang kayak gini saja cukup. Cuma kalau mau tambahkan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, silakan. Tapi yang segini aja udah cukup. Kenapa kita tidak tuliskan? Sebab yang tadi tambahannya itu ada dalam riwayat Imam Tirmidzi. Nih kata Imam Ibnu Hajar, wa zadat Tirmidzi, Imam Tirmidzi menambahkan ya dalam doanya itu, wa Tirmidzi wa zada. Imam Tirmidzi ada tambahannya tuh, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku menjadi orang yang suci. Ada lagi tambahan akhir lagi, waj'alni min ibadikas. Kalau itu riwayatnya ada dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan yang ini. Ini Imam Ibnu Hajar Asqalani. Yang Haytami ada tambahannya, waj'alni min ibadikas sholihin.
tapi yang kami sediakan di sini yang ringan saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Cuma segitu aja. Baik. Nomor 14. Membaca doa bangun tidur. Ini panjang lagi nih Pak doanya. Ustadz dari tadi doa-doa terus sih. Ya, nomor 10 sampai 20 ini, 11 sampai 20 banyak doa-doanya. Ya. Coba hadirin. Nanti malam nih praktekin. Kalau kita mau bangun tidur tahajud, bacalah doanya ini. Bacanya gampang kok doanya. Asyhadu alla ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Enggak pakai yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Tapi biasanya kan zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi di sini alhamdulillah dulu, terbalik dulu. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Oh, gampang banget itu. Jadi kalau kita mau tahajud doanya ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Hadirin, keutamaannya di mana? Summa qala, kemudian dia berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Kemudian ini uniknya di mana hadirin? Doa ini adalah ketika seorang baru bangun tidur. Jadi doanya ini diucapkan pas ketika dia bangun dari tidur, masih di tempat tidur. Bayangin hadirin kalau kita bangun tidur kayak apa Pak? Mata masih belekan, mulut pun masih bau naga gitu ya. Tapi ada sunnah berdoa. Kata Nabi, setelah Anda baca la ilallah la syarika sampai akhir, Anda berdoa di tempat tidur itu. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Sementara kalau Anda punya hajat yang lain, au da'a, ataupun dia berdoa dengan doa yang lain, ada jaminan kata Nabi, ustujiba, diijabah doamu. Jadi ada doa dikabulkan, kita baru saja bangun tidur, belum berwudu, masih di tempat tidur. Nanti baru baca doa yang lain. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Boleh yang ini dulu, boleh yang itu dulu. Jadi posisinya tuh pas kita bangun, ya Allah, ya. Usahakan bangun dari sebelah kanan begitu, bangun, duduk sejenak. Baru baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Masih di tempat tidur, masih pakai pakaian tidur, masih belum berwudu, di situ ada sunnah berdoa. Allahumma gfirli, ya Allah. Kalau kita punya hajat yang sangat mendesak, ya Allah, dengan keberkahan doa bangun tahajud ini ya Allah, berikan kemudahan kepada saya ya Allah, hajat-hajat saya ya Allah. Gitu. Ringan, pahalanya hebat, diijabah. Tapi dengan yakin. Kalau nggak yakin nggak dapet. Ustadz, gimana kita mau ngapal begini? Ustadz, tahajud aja nggak pernah. Tahajud tidak pernah, gimana dia mau baca? Hadirin, saya ingatkan untuk diri saya dan jamaah, jangan sampai satu malam berlalu tanpa tahajud minimal 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Jangan sampai lewat itu. Kayaknya di sini udah sering saya anjurkan untuk tahajud, istiqomahkan Pak, tahajud semalam baca 1 juz. Baca apa? 1 juz. Caranya gimana? Pegang Al-Quran, pegang mushaf, pegang handphone yang ada Al-Quran, supaya gampang untuk diapain. Jadi kita ini ahli masjid sudah harus Pak malam hari sholat tahajudnya paling nggak 1 juz. Malu sama adik-adik santri kita di Temboro, 1 malam terawih 30 juz. Silakan datang Pak ke Temboro, Magetan. Ya, Pak Ustadz Darmi boleh kalau mau merasakan 1 malam 30 juz. Santrinya bergantian dipilih sama kiai yang apa? Yang hafalan Qur'annya kuat-kuat itu. Hafalan Qur'annya kayak air. Tarawihnya 8 rakaat atau 20 rakaat, tapi bacanya 30 juz. Saya rasa kalau dipraktekkan di Alhamra, insya Allah besok malam gak ada yang datang tarawih. Ya,
Boleh tuh ajak ayah. Ayah mana? Ajak ayah tuh. Ya, pergi ke Temboro ya. Ya, sewa hotel murah juga di sana. Atau ada hotel Aston di sana juga, Astonnya Madiun. Nanti malamnya datang ke sana. Merasakan satu malam aja tahajud 30 juz. Boleh saya nemenin nanti kalau mau. Ya, kebetulan kiainya satu kamar sama saya lagi di Pakistan. Gitu. Itu hebat sekali lah orang-orang akhirat bener. Memang mesti Pak di umat ini harus ada yang ibadahnya tuh habis-habisan kayak gitu. Jangan semuanya beleler kayak kita kan gitu. Nanti nggak ada pasak dunianya ini yang lebih kuat. Gitu. Harus ada tuh satu orang, satu ulama, satu hamba Allah yang kayak gitu harus ada. Kalau tidak semuanya, minimal berapa komunitas ada yang kayak gitu. Ternyata hadirin di desa Temboro itu yang mereka melakukan sholat taraweh sekaligus tahajud malam hari, taraweh lah, qiyamul lail malam hari 30 juz, itu bukan satu tempat, ada 30 masjid dan musola. 30. Berkah banget itu emang desa Temboro. Makanya julukannya adalah Madinahnya Indonesia. Ya, silakan yang mau berwisata religi, penginapan murah Pak, semalam ada yang 50.000, ada yang 100.000. Saya pun beli sarapan pagi ke sana. Ya, udah dapat pecel, tempe gorengnya sama sambelnya cuma 3.000 rupiah. Kira-kira di Priok 3.000 dapat apa Pak? Kerupuknya doang gitu ya. Itu 3.000 rupiah sudah makan kenyang. Kalau Anda mau ayam ya paling 10 ribuan lah. Ya, kalau tidak lagi puasa boleh jalan-jalan ke sana. Di sana pun ada rambutnya Rasul, ada museumnya itu di pesantren Temboro Al-Fatah. Baik, kita masuk hadirin nomor selanjutnya. Nomor 15, membaca doa masuk pasar, masuk mall. Nih ibu-ibu di bawah nih, Bu. Kalau ke pasar jangan lupa Bu baca doa ini ya Bu. Karena kan bapak-bapaknya jarang ke pasar ini, kecuali yang dagang di pasar. Ini doanya sangat mudah, tetapi pahalanya coba Pak. Pahalanya sangat spektakuler. Coba kita lihat. Nabi bersabda, "Man dakhala suq," siapa yang masuk pasar. Ya, man dakhala suq, siapa orangnya yang berangkat pergi ke pasar, masuk pasar atau mall. Faqala, kemudian dia baca doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Pakai yuhyi wa yumit kalau ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hayyun la yamutu. Ada tambahannya wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma segitu. Coba kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala. Coba kita baca doa ke pasar kayak gitu saja, kata Nabi, kutibalahu kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, Allah catat baginya 1 juta pahala kebaikan. Hadirin, 1 juta pahala dengan baca doa masuk pasar aja hadirin. Kalau depan Islamik pasarnya batasannya mana tuh Pak? Nggak ada batasan ini ya. Itu pasar tengah jalan sih ya. Nggak ada pintunya gitu. Kalau mall kan ada pintu gerbangnya tuh, ada gate-nya. Kalau yang pasar depan Islamik gimana? Nih pengurus Islamik nih, Pak Ustadz Saifullah itu gimana? Pengurus Islamik. Pasarnya dari mana tuh pintunya? Nggak ada pintu ya? Itu pasar jadi-jadian ya Pak ya. Jadi nggak ada pintunya. Jadi kalau mau belanja ke situ gimana? Ya udah diancer-ancer aja deh dari tenda yang pertama itu baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. 1 juta pahala diberikan, wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Dihapuskan 1 dosa, 1 juta dosa. 1 juta dosa berarti dosa-dosa kecil ini. Kemudian wa rafa'alahu alfa alfi darajah, diangkat 1 juta derajat. Doa masuk pasar saja dapat 3 juta. Bayangin ini hadirin. Ustadz kalau gitu saya sudahlah, kan sudah dapat 1 juta pahala. 1 juta dosa dihapusin. 1 juta apalagi
diangkat derajatnya. Kalau gitu saya nggak usah sholat, puasa, masuk pasar aja dah. Nggak begitu juga logikanya. Itu berarti kalau dikatakan kiasnya kayak gitu, itu contoh logika yang terbalik. Analogi yang terbalik, analogi yang fasid, analogi yang salah gitu. Dah. Kemudian hadirin, nomor sampai sini nggak ada yang tanyakan dulu berkaitan dengan yang sudah kita bahas. Ibu-ibu boleh bertanyanya pakai tulisan. Ya, silakan. Sudah 5 hadis, hadirin. 5 hadis ini dulu ada yang mau ditanyakan? Untuk pertanyaan bebasnya nanti pada sesi terakhir. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja. 16. Membaca surat Al-Ikhlas seperti khatam Al-Quran 3 kali membacanya. Kalau ini sih terkenal, betul? Betul nggak? Kalau kita tahlilan, kita apa kan minimal kita baca berapa tuh? 3 kali. Kalau kita ada acara-acara apa gitu, setelah Fatihah usahakan baca ini 3 kali. Para jamaah, bagus sekali kalau Anda dawamkan setiap hari, sekalipun kita nggak bisa khatam Quran setiap hari, tapi dapat pahala khatam Quran. Ustadz, apa bedanya? Imam Syafi'i hafal khatam Quran bisa satu hari sekali atau 2 kali. Lalu kalau kita cuma baca kulhu doang, apa bedanya? Dapat pahala Quran, pahala khatam Quran dengan baca kulhu 3 kali, dengan betul-betul mengkhatamkan Quran dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu bedanya di mana? Jawabannya, kalau yang baca kulhu 3 kali itu dapat pahala Quran secara pahalanya, bukan secara bonus-bonusnya, bukan secara hakikatnya, tapi pahalanya. Ya. Kemudian kalau orang yang khatam Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca betul, itu nggak didapati sama orang yang cuma baca ini saja. Satu hurufnya aja berapa? 10. Dalam Al-Quran ada berapa huruf? 1.027.000 huruf. Satu huruf aja dikalikan berapa? 10. Berarti orang yang khatam Quran dapat pahalanya 10.270.000. Yang ini nggak dapat. Ini cuma pahala Quran, pahala khatam Quran tok. Jadi kalau Anda baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas seperti sekarang dari ritual Ramadan, kita baca ini sudah juz berapa, satu huruf minimal dikalikan 10. Kalau kita khatam semua Al-Quran, hurufnya ada 1.027.000 huruf dikali 10, minimal kita dapat pahala 10.270.000. Ya, belum lagi nanti pahala-pahala yang lainnya, melihatnya, memegangnya, capek-capeknya, mengeluarkan nafasnya. Itu semuanya dari bonus, berbeda sama ini. Ini cuma kemudahan saja, tapi tetap usahakan jadikan amalan setiap hari. Hadirin, kalau kita habis sholat, usahakan baca ini 3 kali aja. Ya, Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Bapak-bapak, ini kan ada para ahli qiraat nih, ya. Kalau bisa, ini kan kita pelajaran hadis, pelajaran untuk praktek keseharian. Kalau khusus untuk qiraat, belajarlah dari ulama-ulama, guru-guru kita ahli qiraat. Di sini saya mau ingetin, kalau baca kulhu jangan ditekan belakangnya itu qul huwallahu ahad, baru dikol-kolahin, itu keliru. Yang boleh ditekan itu kalau di belakangnya ada tasydid, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu betul, wa tab. Kalau yang ini jangan ahad. Telinga ini sakit kalau dengar imam bacanya ahad, sebab belakangnya nggak ada apa? Tasydid. Jadi dilembutkan saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan ahad. Makanya Masjid Al-Hamra ini ya, pengurusnya ini bagus banget, imam-imam kita penghafal Quran, para ulama. Pak, masih banyak Pak. Contohnya nih, contoh. Ini contoh untuk kebaikan maksudnya. Nanti malam ini jadwal saya di Bea Cukai, Sukapura situ. Saya udah kasih tahu sama imam, itu masjidnya kan besar banget, 4 kali masjid ini. Kita kasih tahu, Pak Haji, para pengurus tolong. Itu kan ada tuh rumah-rumah di sampingnya itu, rumah dinas untuk merebot. Tolong tahun depan cari ustadz yang hafal Quran untuk jadi imam tetap di sini. Itu imamnya dorong-dorongan Pak. Udah kita usulin dari berapa waktu yang lalu sampai sekarang, ya mungkin mudah-mudahan karena belum ketemu saja ustadznya itu. Ya, para ustadz banyak hadirin masjid-masjid yang sudah punya kayak begitu, seperti di sini, seperti di Al Istiqomah apa tuh? Yang gede itu? Al Mukarromah, kan Ustadz Harun tuh. Suaranya bagus, ya kan. Kemudian di masjid kita Al Musyawarah Kelapa Gading, ya ada Ustadz Musli, ada Ustadz Fulan-Fulan gitu kan. Nah, itu usahakan kayak begitu. Ini kami datang nih, karena udah mau maghrib, cari sekena-kenanya kan. Mesti setiap komplek ada apanya? Ada masjidnya. Masuk aja deh, tanya satpam, ada masjid nggak dalam? Mau sholat maghrib berjamaah? Ada, masuk. Pas masuk, imamnya baca Qul huwallahu ahad. Sakit telinga ini. Jadi bagus sekali masjid-masjid sudah mulai hidup kayak gitu. Karena ini termasuk Pak untuk merawat para alumni pesantren. Jangan sampai alumni pesantren itu nggak ada tempat untuk apa? Kesibukan hari-harinya, kesian. Udah hafal Quran, udah bahasa Arabnya bagus, tapi nggak ada yang make, kesian kan. Baik, jadi ini khatam Quran tiga kali ya. Nabi bersabda, ini gampang lah, sudah sering ya. Intinya kalau kita baca Quran 3 kali dapat pahala, kata Nabi. Faqal, beliau bersabda, Allahul wahidus somad, artinya surat Qul huwallahu ahad Allahus somad sulusul Quran. Jadi surat Al-Ikhlas ini, surat Qul hu, dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali berarti sempurna, sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, 1 Al-Quran dapat pahala khatam. Hadirin, coba ada yang lebih hebat lagi saya tambahkan nih. Pak, mau dapat pahala 1 rumah di surga enggak? Buat amalan setiap hari gampang. Cuma di sini saya nggak tuliskan, mungkin dalam kitab lain saya tuliskan, bukan kitab yang ini. Ada dalam kitab namanya hadis-hadis orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Bukan. Itu judulnya amalan-amalan yang menjadikan kita punya rumah di surga. Itu ada satu buku saya juga kayak begini, kecil juga. Judulnya amalan-amalan yang dapat pahala rumah di surga. Ini saya tampilkan hadisnya. Jadi kalau kita mau dapat pahala, yaitu kita mau dapat pahala apa itu 1 rumah di surga, maka bacalah surat Al-Ikhlas 10 kali. Hadisnya derajatnya hasan. Kalau 3 kali khatam Quran, kalau 10 kali 1 rumah di surga. 1 istana diterjemahkan boleh, karena rumah di surga tidak kayak rumah di dunia ini. Coba kita apa? Kalau 50 kali berarti kelipatannya. Sebab Sayyidina Umar berkata, ya Rasul, kalau gitu mudah banget. Kalau gitu 10 kali aja dapat 1 rumah, saya perbanyak boleh nggak ya Rasul? Kata Rasul, wahai Umar, silakan, berkelipatannya. Berarti kalau 50 kali sehari berapa rumah? 5 istana. Pak, saya tanya sekarang, ada yang mampu nggak untuk beli rumah sampai kita usaha patungan, bukan patungan, kita kumpulkan dari gaji keseharian atau gaji bulanan untuk beli rumah di Pondok Indah di Menteng? Mampu Pak kira-kira? 1 rumah harganya di Kelapa Gading aja tuh, rumahnya Pak Haji siapa mau dijual? Pak Haji Tamsil, itu harganya 85 miliar. Kira-kira ada yang ada yang mau beli 1 rumah di
namanya di apa? Kelapa Gading. Ya, di komplek Kelapa Gading situlah. Satu rumahnya harganya 85 miliar. Deket-deket rumahnya Hotman Paris. Gak ada yang mampu lagi, Pak. Maksudnya kita tuh jarang yang mampu begitu. Cuma kalau kita amalkan ini, nih coba kita lihat deh. Ini kebetulan ada ya. Di antaranya baca kulhu ini ya. Hadirin, Nabi katakan membaca Al-Ikhlas nih. Membaca Al-Ikhlas 10 kali. Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad, ini tambahan saja. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas hatta yakhtimah, sampai khatam, lam yakul lahu kufuwan ahad, asyra marrat, 10 kali. Kata Nabi, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah buatkan satu istana di surga baginya. Ini jadikan amalan hadirin selain baca kulhu. Berarti kalau kita baca yang ini, kita amalkan yang ini, hadis yang sedang kita pelajari juga sudah masuk. Berarti dapat pahala hafal khataman Quran berapa kali? 3 kali. Kalau kita baca 10, dapat pahala 2 tuh berarti. Kita baca 10 kali, khatam Qurannya masuk, dapat istana juga dapat. Dah. Kemudian yang 17, membaca doa setelah adzan. Kata Nabi ya, bahwa siapa orangnya yang dia setelah mendengar adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, itu memang doa yang setiap hari kita baca, ini bagus sekali kita amalkan ya setelah dengar adzan ya, sampai kepada mahmudanil ladzi wa'attah, sampai situ. Maka kata Nabi keutamaannya, maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi jangan tinggalkan doa setelah adzan. Cuma lafaznya yang Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana, boleh ditambahkan kalau di sini nggak ada sayyidananya, ati muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu. Nah, kalau tambahan wasyarafa wad darajatar rafi'ah itu memang tidak ada dalam hadisnya. Yang ada dalam hadisnya cuma ini saja lafadznya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah, sampai situ saja. Iya, kalau tambahannya itu ulama memasukkan, kalau disandarkan kepada Nabi menjadi hadis palsu gitu. Dalam kitabnya Imam Sayuti ataupun dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi tentang hadis-hadis palsu itu ada. Makanya tidak usah ditambahkan dengan wadarajatar rafi'ah. Ya, tidak usah ditambahkan itu. Baik. Jadi baca doa ini sangat ringan, mendapat pahala, kita dapat syafaat. Ya Allah, ini kalau mau dijelaskan sebenarnya perlu 1 jam nih Pak. Ini kalau mau diperpanjang penjelasannya, syafaat itu hadirin, syafaat di akhirat itu adalah satu-satunya pertolongan yang Allah izinkan untuk umat Islam, enggak ada untuk yang lain. Makanya pertahankan Pak kematian kita tetap dalam iman dan Islam, jangan lepas. Orang seberapapun, sekaya apapun, sehebat apapun, sekuasa apapun, seganteng, secantik, seapapun dia, kalau tidak punya iman, habis sudah harapan untuk mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam aja lewat. Hadis Sahih Bukhari nomor 4435. Nabi Adam, wahai Nabi Adam tolong kami, enggak mampu. Wahai Nabi Nuh tolong kami, enggak bisa. Wahai Nabi Ibrahim tolong kami, tidak mampu. Wahai Nabi Musa berikan syafaat kami, tidak mampu. Wahai Nabi Isa tolong kami, enggak mampu. Semua mereka berkata, pergilah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya contohnya dalam, tadi saya bilang, ini kalau dijelaskan secara detail sangat panjang. Dan kalau panjang umur, kalau berkenan juga mau, ada satu kitab lagi namanya Macam-Macam Syafaat di Akhirat.
Ya, PDF-nya pun ada di sini. Bukan PDF sih, dokumennya sudah ada juga. Sudah saya kumpulkan itu. Pokoknya karya tulis yang saya buat kayak gini-gini tuh. Bukunya kecil-kecil. Kayaknya yang paling panjang ini 40 hadis. Yang lain paling 15 hadis, 16 hadis gitu ya. Ada yang cuma 12 hadis gitu. Kecil-kecil. Maksudnya untuk dikonsumsi sama umat supaya mudah dibaca. Karena kalau kita buat karya tulis sampai segini tebelnya itu, yang mau baca siapa? Yang mau baca siapa gitu ya. Ini kan kalau Anda punya nih ke kantor bawa aja, ya tinggal baca deh, diinget-inget lagi nanti keterangannya yang pernah kita jelasin. Oh ya kayak begini gitu. Kalau nggak paham juga, nomor handphone saya kan ada di belakang tuh. Tinggal tanya langsung. Ustaz, saya belum jelas yang ini. Ini banyak orang-orang dulu sudah kita bedah di sekian banyak masjid. Mereka nggak paham karena emang saya nggak kasih kejelasan di sini keterangannya langsung dari kita yang mengajar, yang menulisnya ini. Ada yang WA, kita jawab gitu ya. Baik. Nah, para jamaah dirahmati Allah, sudah. Jadi ini yang nomor berapa tadi? Membaca ayat kursi. Ya Allah, ini pun hebat Pak. Jangan tinggalkan baca ayat kursi. Seumpamanya Anda sangat terdesak, habis sholat harus cabut, habis sholat harus berangkat, jangan tinggalkan ayat kursi. Sama baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Atau Allah Akbar 33, terakhirnya la ilallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Nah hadirin, ini keutamanya sangat hebat. Baca ayat kursi itu hadirin dijamin masuk surga kalau meninggal dunia. Jangan tinggalkan ini Pak. Makanya para imam bagus sekali kalau dia, biasanya kan kita baca zikir habis sholat kita keraskan. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilallah wahdahu la syarikalah, Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat. Jangan lupa ini. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, ataupun wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah rahmanur rahim, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la naum, sampai la wala yuhaituhu illa sampai akhir. Kita baca itu kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Terjemahan gampangnya, ketika dia meninggal dijamin masuk surga. Di sini terjemahannya gimana? Maka ia tidak akan terhalang masuk surga kecuali kematian. Kan agak bingung tuh memahaminya. Terjemahannya kayak gitu. Karena ini terjemahan daripada secara letterlek. Ya, dia tidak akan terhalang masuk surga kecuali kematian. Digampangin terjemahannya. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Dia ketika mati dijamin masuk surga. Kan lebih gampang tuh memahaminya. Nah hadirin, ini jangan tinggalkan baca ayat kursi. Sekalipun Anda terburu-buru ada kerjaan lain, baca sambil jalan. Ya Ustaz nggak sempat ba'diyah juga. Ya udah, emang ini urgent banget kerjaan atau kepentingan yang sangat ini. Ibu lagi sakit nggak ada yang nungguin, harus segera pulang. Sambil naik motor tuh baca Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Baik, nomor 19. Infak setiap pagi minimal Rp1.000. Hadirin, jangan sepelekan Anda berinfak kepada, maaf sebutannya apa sih Pak yang di perempatan-perempatan tuh? Itu Pak Ogah sebutan dari siapa? Marah nggak mereka dibilang Pak Ogah? Marah nggak mereka Pak dibilang Pak Ogah? Yang polisi non resmi itu loh, ditahan gitu. Kadang juga ada orangnya sininya tatoan gitu. Hadirin, kasihlah kepada mereka. Jangan pelit Pak. Mungkin di depan komplek kita, saya pun dari keluar komplek itu ada 1 orang. Mau menuju belok ke Primargensi 1 orang lagi. Keluar dari Primargensi 1 orang lagi. Kemudian menuju Sumarekon 1 orang lagi. Emang betul banyak. Kita mau menuju jalan tol aja udah ada 4 Pak Ogah. Kalau 1 orang gope aja udah 2.000 Pak. Jangan dianggap sepele, itu baik sekali. Kenapa? Karena orang yang seperti itu, dari pagi kita bersedekah minimal Rp1.000, kita sudah terhindar dari doa buruk malaikat. Coba kita terjemah dulu. Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fih." Tidaklah para hamba-hamba Allah pada paginya illa malakani, kecuali kedatangan 2 malaikat dari langit. Yanzilan, turun dari langit. Setiap pagi 2 malaikat turun dari langit. Yang pertama berdoa,
Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah ya Allah kepada, terjemahannya apa di sini? Kadang terjemahan dari yang saya tulis sama yang live ini beda gitu ya. Tidak ada kata yang pertama, ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya dari pagi sini, dari pagi. Didoakan baik. Tapi malaikat yang kedua coba lihat. Sedangkan yang satunya lagi berdoa, Allahumma, ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya dari pagi enggak bersedekah. Ini padahal sunnah, tapi sunnah ada ancaman hadirin. Coba Pak, jangan tinggalkan bersedekah dari pagi hari. Kalau bisa dari sejak sholat subuh itu. Kita masuk masjid, udah bayar, kasih kayak ke tromol masjid 1.000 kayak 2.000 gitu. Atau yang tadi contohnya ke Pak Ogah tadi. Mereka masih mending Pak begitu, karena mungkin susah cari kerjaan atau gimana, sehingga mereka menafkahi keluarganya dari apa? Itu pun udah boleh ribut dulu sama preman yang lain gitu kan. Sudah boleh apa? Rebutan dulu atau gimana, kasihan. Besok kotak penuh ya, amin itu. Hadirin gini, coba analoginya begini, analoginya. Kita ke pasar nih, kayak pasar depan Islamik. Ada preman-premannya itu kan yang markirin. Kita lagi jalan tuh naik motor, tatonya setubuhnya. Udah gitu kesenggol sama rem motor kita sedikit, marahnya bukan main. Dasar lo, mata lo di mana? Gue sumpahin lo 12 turunan, kagak. Kita bilang, bang jangan gitu dong bang, gak sengaja. Artinya apa? Kita didoain sama orang bertato aja takut. Ini yang doain siapa? La haula wala quwata illa billah. Kita didoain sama orang bertato takut. Jangan bang, maafin, aneh gak sengaja gitu. Gak sengaja, mohon maaf lah. Itu preman namanya juga orang-orang kayak gitu hadirin. Ini yang doain malaikat. Hadirin, jangan tidak bersedekah dari pagi hari. Kalau nggak sempat juga transfer kayak kemana gitu. 1.000 bisa nggak? Nggak bisa ya transfer 1.000. 10.000 minimal 10.000. Transfer kayak ke cari di Google. Apa badan wakaf apa gitu. Ah ini ada nih 10.000. Nggak sempet nih, nggak sempet ke tromol mana, nggak sempet 10.000. Tok, Bismillah. Tapi intinya sih, Rasul ingin memberikan pemahaman mindset setiap umat Islam, di mana dari pagi hari kita berada memberikan manfaat kepada orang lain. Intinya begitu. Orang Islam diciptakan oleh Allah tujuannya dari pagi sudah memberikan kebaikan untuk orang lain. Besar kecilnya relatif. Baik. Nomor terakhir hadirin, menjenguk orang sakit mendapatkan ridho Allah. Wah, hebat banget nih. Ya, besok saya mau sakit Pak, kita kunjungi. Lagi ayah sakit nggak bisa dikunjungi tuh, karena sakitnya COVID gitu ya. Kalau COVID kan nggak boleh kunjungi ya. Tapi kalau bukan COVID silakan kunjungi. Ini pahalanya. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai manusia, maritu, kata Allah, aku sakit. Falam ta'udni, tapi engkau enggak menjengukku. Qal, maka si hamba berkata, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, kaifa a'uduka, bagaimana aku mengunjungimu, wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana ya Allah aku mengunjungimu, engkau Tuhan semesta alam. Qal, kata Allah, amma alimta, emangnya kamu enggak tahu, anna abdi fulanan maridha, itulah tetangga kamu, hambaku si fulan sakit. Falam ta'udhu, kamu enggak kunjungi itu, kamu enggak jenguk juga. Amma alimta, apakah kamu tidak tahu, annaka law tahu, kalau kamu kunjungi saudaramu, tetanggamu yang sakit itu, lawajattani indahu, pasti kamu mendapatkan ridhoku di situ. Ringan Pak. Kita contohkan tetangga yang jarak cuma 5 meter, 10 meter. Kita berkunjung kepada yang sakit. Dan ini yang sakit muslim atau non muslim. Ada tetangga kita nih, ya, orang Batak kayak orang apa, agamanya Kristen gitu ya. Di kompleks saya pun depan rumah saya orang Batak, ya, agamanya Kristen. Sakit, coba kalau kita kunjungi dapat ridho Allah. Kalau yang sakitnya orang beriman, orang muslim, pahalanya ditambah lagi. Itu nanti pada nomor 21. Ini saja dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita. 10 hadis lagi sudah kita selesaikan, ya, dan ini semuanya rata-rata aplikatif, sangat aplikasi
sangat aplikatif untuk kita amalkan setiap harinya dari doa-doanya terutama. Hadanallahu ikum ajma'in. Sebelum saya akhiri, saya harus berangkat juga karena mengejar tarawehan di masjid yang lain gitu ya. Iya, pertanyaan bebas nih. Kita masih ada 15 menitan, 20 menit. Silakan. Kayaknya Pak Imam udah ngancem nih pertanyaannya. Ya. Kalau yang umum kita baca ada tambahan setelah wasyarawa darjatal aliyah wa asru maqam semata ada yang tambahannya innaka la tukhliful mi'ad. Itu ada yang seperti itu ya. Artinya berbeda dengan redaksi yang ada di buku ini. Itu gimana kalau baca yang berbeda seperti yang Iya. Jadi asal jangan tambahannya yang wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Kalau itu memang dimasukkan ke dalam ulama dalam hadis-hadis kumpulan hadis palsu. Tapi kalau yang innaka la tukhliful mi'ad itu dikatakan oleh dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Haytami itu hadisnya lemah. Kalau yang innaka la tukhliful mi'ad termasuk kata almarhum Syekh Ali Jabir itu juga masih bisa diamalkan. Yang innaka la tukhliful mi'adnya. Tapi kalau yang wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah itu hadisnya palsu dari ulama-ulama. Bisa kita tampilkan di sini, cuma harus diklik dulu ya daripada kitab-kitabnya itu. Iya, kandungannya bagus asal itu jangan disandarkan kepada Nabi. Jadi ini kan kita sedang bahas hadis nih. So kalau kandungannya bagus tetap dikatakan kepada hadis Nabi, maka itu tidak boleh. Ya, makanya ada doa, ada pemahaman hadis palsu kalau tidak diamalkan dengan perkataan dari Nabi silakan saja sih. Iya, berarti konteksnya doa silakan. Makanya ini yang kita bahas hadis Nabi. Jadi kalau selama ini mengamalkan yang selama ini saya ya, baiknya berhenti dan diganti dengan apa yang seperti dalam mungkin gitu. Iya, lebih apik. Ya, lebih apik. Terima kasih. Pak Ustaz, bisa diajar Pak Ustaz ya? Di Alhamdulillah kan setiap malam diadakan tadarus Pak Ustaz. Di? Alhamdulillah. Setiap malam diadakan tadarus. Tadarus. Tadi kan disampaikan kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali itu dilimpahnya sebenarnya sepertiga membaca Al-Quran. Saya pernah membaca kalau kita hadir mengkhatamkan Al-Quran itu didoakan oleh para malaikat, bahkan 75.000 malaikat, bahkan begitu saja. Maksud saya dalam konteks tadarus ini mudah-mudahan bisa ramai dan nanti sama-sama mengkhatamkan Al-Quran untuk mendapatkan nilai didoakan oleh para malaikat, bahkan dalam hadis lain katanya 75.000 malaikat. Bisa di Khatam Quran berapa tadi? 70.000 itu Nah, kalau itu ada dalam kitab-kitab Fadilah Al-Quran, jumlahnya segitu. Kalau tidak salah dalam kitabnya Imam Nawawi, namanya At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Itu disebutkan. Jadi 4.000 malaikat. Betul. Kalau 70.000 saya belum dapati. Artinya dalam masalah ini tidak bisa kita bermudah-mudah untuk menyatakan angka itu. Kalau 4.000 itu ada dalam penjelasannya Imam Nawawi. Tapi kalau lebih dari itu saya belum tahu. Ya. Maksudnya menggalakkan tadarus bersama di sini, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan fadilah Al-Quran di. Galakkan dengan hadis Bukhari Muslim lebih afdol. Orang yang dia gemar baca Al-Quran akan berikan syafaat di akhirat. Bukhari Muslim. Ya itu lebih hebat. Ya, siapa yang gemar membaca Al-Baqarah Ali Imran, satu saat akan datang kepada orang ini untuk menolongnya. Itu Sahih Bukhari Muslim atau salah satunya Bukhari atau Muslimnya lebih kuat. Tapi kan Al-Baqarah dan Ali Imran
Iya kan, kalau khatam kan pasti melewati Al-Baqarah dan Ali Imran. Keutamanya artinya seperti itu. Gitu. Dan berikutnya tentang syafaat dan Rafi. ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa as-siyam wal Quran yashfa'an, bahwa puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Status hadisnya yang saya tanyakan apakah hasan? Iya. Hadirin, itu ada dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal atau yang lainnya. Imam Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan. Contohnya ini ada nih. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal, Nabi bersabda, Innas siyam wal Quran yashfa'an. Sesungguhnya Quran itu 6626. Sesungguhnya Quran dan puasa dan Al-Quran bisa memberikan syafaat. Ini juga boleh dipakai nih Pak. Jadi kalau kita tadarus gemar baca Quran, dia akan berikan syafaat, kan begitu. Jadi kita lebih baik keluar dari perbedaan pendapat para ulama, karena dalam kaidah usul fikih ataupun kaidah fikih, al-khuruju minal ikhtilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama yang nggak suka dengan ditambah-tambahkannya wad darajatar rafi'ah, itu lebih baik. Begitu. Termasuk mereka juga nggak usah nyalah-nyalahin kan gitu. Keluar aja udah. Nah, keluar yang paling aman apa? Memakai seutuhnya apa yang ada dalam riwayat. Nah, ini sudah ketemu hadisnya. Saya baca dalam tahqiq para ulama, ini derajatnya hasan. Ya, tinggal diamalkan. Ini yang dari tadi bertanya ustadz semua ini. Monggo. Ya. Hadirin, man fariha bidukhuli Ramadan tidak didapati dalam kitab hadis manapun, termasuk hadis-hadis palsu, tidak didapati. Itu adanya dalam kitab Durratun Nasihin. Para ulama kita, kiai-kiai kita, contohnya di Jawa Timur, di Pasuruan, di pesantren paling tua di Indonesia, Sidogiri, itu melarang untuk orang awam mengamalkan Durratun Nasihin secara bacaan sendiri. Kecuali Riyadus Shalihin, itu lebih mudah. Kalau Durratun Nasihin banyak kisah-kisah imajinasi. Jadi yang itu jangan pernah diucapkan. Tapi kalau Anda mau berstatement boleh. Semoga dengan kita bahagia kedatangan Ramadan, Allah hindarkan kita dari api neraka. Boleh, asal tidak disandarkan kepada Nabi bersabda. Maqalah gitu. Saya bertanya, di dalam surat Al-A'la yang terakhir Sufi Ibrahim wa Musa, kadang-kadang ada yang masuk kepada alaihi salam itu bagaimana? Baik. Ya, dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la kan terakhirnya Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Kalau dia baca alaihi salam salahnya 2 kali. Yang pertama itu 2 orang, kenapa alaihi? Ya, kalau dibaca alaihi salam salahnya 2 kali. Yang pertama tidak sunnah, yang kedua adalah dia salah grammarnya. Kalau yang baca benar grammarnya, imamnya baca Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, grammarnya betul, tapi salah dalam tidak sunnahnya. Jangankan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, yang lebih afdol Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran tersebut ada berapa nama Nabi Muhammad? Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat apa itu? Al-Ahzab ayat ke-41 atau 40. Itu pun ada Nabi Muhammad di situ, enggak sunnah kita ucapkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak sunnah. Sekalipun tidak batal. Sekalipun tidak. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti Anda imamnya baca Sabbihisma rabbik, jangan baca
alaihi salam, atau yang betul alaihi wassalam. Jangan baca dua-duanya itu. Menang baik, menang. Dah, cukup ya. Saya harus berangkat ini. Baik, sekarang hadirin, semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita baca ini. Hadanallahu majma'in, kekurangan mohon dimaafkan. Kita tutup saja dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.